Bapak Direktur kami, Sudoto SPDMPD, dan selamat pagi Bapak Ibu rekan guru yang mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi ketiga provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita akan sampai kepada pelaporan dan presentasi bagi Bapak Budi Santoso SPD. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan. Terhormat Bapak Sudoto SPDMPD selaku mentor sekaligus penguji kita yang tentu saja luar biasa dan membantu meringankan tugas kita pada orientasi saat ini. Rekan-rekan senasib seperjuangan P3K dari beberapa unit kerja baik Salatiga maupun dari Klaten khusus ujian. Kayaknya sejak tadi duduk ya Bapak Ibu. Saya mau mulai dengan pantun dulu di rumah Sudoto. Pagi ini kita di SMA Negeri 1 Salatiga. Tidak lupa kita saling bertutur bersama. Selamat pagi dan salam sehat semua. Semoga kita sejahtera dan bahagia. Sebelum saya memaparkan, mohon bisa berdiri dulu ya. Kita main-main sebentar untuk merilekskan dan meregangkan otot-otot kita. Mohon maaf nih teman. Bapak Ibu punya dua tangan. Bisa diangkat tangannya, turunkan yang kiri, kemudian yang kanan kita bentuk lingkaran, ya. Tempatkan di depan wajah kita. Silahkan kita panjenengan fokus ke tengah-tengah lingkaran. Bayangkan di tengah lingkaran itu wajah-wajah orang yang kita sayang. Bapak Ibu, suami istri, putra putri kita, rekan-rekan kita, bahkan anak didik kita. Kita bayangkan mereka yang selalu mendukung kita, mereka yang selalu memberikan motivasi kepada kita dalam bekerja dan lain sebagainya. Tetap bayangkan, kita doakan mereka selalu sehat. Bapak Ibu kita yang masih hidup diberikan kesehatan juga, guru-guru kita, rekan-rekan kita. Kalau sudah masih konsentrasi letakkan di dagu panjenengan. Tidak. Ada nur, ternyata Pak Broto yang di dagu. Di dagu ini, saya baru tahu dagu Klaten. Pak Broto. Yang kedua, masih berdiri. Biar kita relax, supaya tegar. Dagu di sini. Terus yang kedua, letakkan di depan kita tangan. Kemudian rekatkan senyaman mungkin. Adakah yang seperti saya, jempol kirinya di depan, di atas jempol tangan kanan? Ada yang seperti ini? Coba kita lepaskan, kemudian kita balik. Yang tadinya kiri di atas, sekarang kanan di atas. Nyaman tidak Bapak Ibu? Iya. Tidak. Tapi kalau itu terus-menerus dilakukan, semakin lama kan semakin nyaman. Dan begitulah awal kita datang kayaknya kita migran-migring begitu. Tapi ternyata ketika kita sudah bersama, beliau juga sumeh, luar biasa membantu kita nyaman. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Izinkan kami akan menyampaikan apa yang sudah menjadi tugas Dan kewajiban kami yang pertama, perkenalkan dulu saya Santoso SPD. Saya dari Jogja, Bapak.
jujur saja kerja dulu situ, jujur saja saya ditempatkan di SMK Negeri 3 Salatiga. Kebetulan atasan saya itu Dian Sudiso ini, mentor adalah beliau Pak Subroto SPD MPD dari SMA Negeri 1 Salatiga. Baik Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa untuk orientasi ini kita berada di angkatan 47 ya, 43-47 dan terlaksana dari tanggal 21 sampai 31 Oktober. Puncaknya hari ini kita bersama-sama mempresentasikan apa yang sudah kita lakukan, dan semoga tentu saja kalau tidak untuk diri sendiri, yang manfaatnya untuk lembaga kita di unit kerja, bahkan untuk anak-anak dan luasnya untuk Jawa Tengah yang menugaskan kita. Baik, selanjutnya tujuan orientasi itu apa Bapak Ibu? Kita sudah tahu di pembukaan, bahkan di slide-slide yang kita terima dari panitia itu banyak sekali ternyata memberikan pengenalan nilai-nilai. Jadi Bapak Ibu sudah menyampaikan banyak hal, ada kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif, akuntabel dan sebagainya. Jadi kita dikenalkan itu. Kemudian dikenalkan juga dengan tugas-tugas kita Bapak Ibu. Sebenarnya tugasnya apa sih? Kita itu diangkat menjadi PPPK atau P3K tugasnya. Tentu saja ini Bapak Ibu sudah memahami semuanya. Tapi meskipun sudah paham, tetap pemerintah itu menyelenggarakan orientasi. Bahkan ini kalau tidak salah orientasi ketiga yang saya ikuti. Pertama sampai ada anti korupsi juga Bapak Ibu ya. Sudah kita lalui. Ini semoga terakhir atau masih ada lagi saja. Terakhir anti korupsi, terus ini yang saya ikuti. Kemudian fungsi ASN dan penyediaan informasi mengenai ASN serta pembekalan kepada P3K yang baru diangkat. Kalau tidak keliru, kita itu angkatan 2023. Berarti 1 tahun ya kita diangkat sudah mengikuti 3 orientasi. Tentu saja dengan 3 orientasi ini banyak sekali hal yang kita dapatkan. Lanjut Bapak Ibu, lebih ke RHK yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan. RHK itu apa Bapak Ibu? Jangan-jangan kita ngomong RHK kita sendiri, saya khususnya tidak tahu ya. Sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target. Jadi kita dalam setahun itu mau ngapain sih? Karena P3K tidak hanya guru, ada teknis juga. Nah, kalau guru itu mau ngapain dalam periode 1 tahun? Terutama di unit kerja kita, mau ngapain? Nah, saya sampaikan dalam konteks P3K ini, RHK-nya mencakup rencana kegiatan, rencana yang akan kita lakukan, direncanakan bagaimana. Kemudian indikator kinerja, pekerjaan yang kita lakukan tentu saja ada indikator-indikatornya untuk berhasil, ya, akan berhasil itu ada indikator kinerja. Kemudian yang selanjutnya hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kalau dalam pengertian lain ya input, proses dan output seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, fungsinya apa? Kita buat RHK ini ternyata sebagai alat perencanaan. Jadi apapun harus kita planningkan. Kalau tidak direncanakan, tidak mungkin berjalan. Kita mau ke SMA Negeri 1 ini saja, saya yang dekat, rencananya sudah dari kemarin sore. Besok itu saya ngapain dulu, nyampe apa dulu. Itu sudah menjadi planning di pemikiran saya. Apalagi yang dari Klaten, Bu Diana. Besok itu diantar suami, atau saya naik bukan gojek, atau nyepeda sendiri. Itu sudah direncanakan. Nah, kita bekerja juga begitu Bapak Ibu. Kita merencanakan, meritik, meskipun kadang kita hanya sebatas merencanakan. Kita rencana RPP gitu ya, teritik. Tapi yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan RPP. Ngajar begitu saja. Kadang itu mungkin kekhilafan saya. Kalau panjenengan sama kayak. Kemudian evaluasi.
Evaluasi, kalau kita sudah bekerja, merencanakan, kita mengerjakan, terus pastinya kan dievaluasi. Sukses tidak, berapa persen capaiannya? 30, 50, 60, atau bahkan 99,99%. Atau kalau panjenengan 100%, seperti di SKP panjenengan, pasti 100%. Nah, itu fungsinya RHK. Sehingga dalam menjalankan tugas ini harus sesuai dengan tujuan organisasi dan kontribusi pada pencapaian visi misi, baik di unit kerja kita maupun yang disampaikan kemarin di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ibu, ini RHK yang kita sudah konsultasikan dengan pimpinan kami. Banyak sekali, tadi Bu Lilis bilang 15, ada yang 14 dan sebagainya. Yang saya tampilkan di sini hanya 4. Dari RHK pimpinan atau kepala sekolah itu hanya 4. Dan nanti yang saya akan berapa dengan biasanya. Kemudian ada yang pertama, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KWSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang terakhir yang saya tampilkan karena banyak, nanti nggak selesai 1 hari ya Pak ya kalau semua diintervensi. Terkelolanya penugasan guru dan tendik tenaga pendidikan kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemarin saya dan Pak Restu dari setelah mentoring dengan Pak Broto, arahan beliau, kami maju ke pimpinan kami, Ibu, ini tugasnya seperti ini, kita sampaikan. Kemudian RHK yang harus kami intervensi dari panjenengan berapa? Si jiwe Mas begitu. Kita mana arahan? Kita tentu konsultasi, tidak bisa mengintervensi 3 atau 4. Kita selalu konsultasi lah dengan beliau, berdiskusi. Nah ini 1, terlaksananya, jadi RHK pimpinan kami yang kami intervensi, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, dan RHK saya meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Pak Broto, Bu Dwi, Bu Menik, ini di SMA ya unit kerja. Nanti akan berbeda kalau masuk di SMK. SMK pun akan berbeda antara business management dengan industri atau manufaktur teknik. Betul itu. Kalau ini teknik, ya, Bu Nur Hayati ini ngalami. Apalagi anak-anak kita ini warisan atau hasil dari generasi rebahan Bapak. Covid itu kan mengajarkan anak-anak kita megang HP sambil rebahan begitu di rumah. Itu luar biasa ini pengaruhnya. Ini masih terbawa, meskipun mereka waktu itu masih SMP, terbawa sampai SMA, SMK. Sehingga di kelas pun masih ada yang seperti ini. Nah, kalau kita tidak berfokus pada keteraturan suasana kelas, ini nanti kita akan terbawa oleh mereka. Jadi makanya saya yakin yang ada di sini pengalaman menjadi gurunya sudah sangat luar biasa, bahkan lama. Bu ini 20 tahun ya, 20 tahun. Bu Lilis 18 tahun sampai diangkat menjadi P3K. Bu Wahyu 19 ya Bu ya. Bu 17 tahun sampai diangkat P3K 2023. Pak Broto berapa tahun? Luar biasa. Pasti pengalamannya sangat banyak. Dari dulu mengajar yang seperti ini, sekarang seperti ini, bagaikan kalau dalam bahasa Arab karena saya baca, baina sama wasumurninya, sama itu ya, sampai sumurninya. Oke, lanjut. Kemudian aspek dari RHK itu ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas,
dokumen yang kami buat, kualitas itu targetnya, tingkat upaya membangun suasananya itu, kemudian waktunya, ketepatan waktunya. Kalau panjenengan hampir sama dari 6 bulan atau 1 semester, nanti beralih lagi ke semester berikutnya. Kegiatan dan tahapannya banyak sekali, menyusun program, dokumen, ada konsultasi dengan pimpinan, bahkan nanti sampai menyusun laporan kegiatan disertai dokumentasi. Bahkan juga di dalamnya ada observasi. Nah, output kegiatannya Bapak Ibu tentu saja menghasilkan dokumen, menghasilkan rencana kegiatan. Kemudian yang sangat ditekankan di kami terlaksananya kegiatan pembelajaran yang mendukung TEVA. Kalau SMK itu kan TEVA. Bagaimana mapel Normada ini bisa kolaborasi dengan mapel produktif. Jadi tidak sendiri-sendiri melakukan ini TEVA gini, PA ini melakukan kan tidak bisa. Bahasa Inggrisnya ke sana, tapi yang disampaikan Bu Diana tadi. Kalau kuliner ya bahasa Inggrisnya kuliner, itu kan berarti kolaborasi. Jadi meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik itu endingnya seperti itu. Nah, penerapan nilai-nilai akhlaknya tentu saja dokumen itu kan akuntabilitas. Kemudian kolaboratif. Kami Mapel Normada berkolaborasi dengan Mapel Produktif. Bahkan tidak hanya satu MGMP, dengan MGMP yang berbeda pun kita berkolaborasi. Kemudian Bapak Ibu kompeten. Ya kita siap tidak siap, kalau Bu Diana tadi semoga menjadi P3K, semangat menjadi P3K yang berdaya. Siap tidak siap kita harus siap. Tidak siapnya ini pengalaman yang relokasi Pak. Saya itu penempatannya waktu itu di Banyumas Sukaraja. Kemudian ada relokasi, nah itu yang tidak siapnya Pak. Jauh 5 jam begitu. Tidak siapnya itu. Jadi kompeten ini harus mampu melakukan hal-hal yang ditugaskan. Banyak hal. Meskipun tugas utamanya KBM belajar remaja, tapi kami itu ditugasi dibebani, diamanai banyak hal. Terakhir kemarin ada copet, kami malah ditunjuk sekretaris kan. PAI disuruh sekretaris, dia harus bisa Pak. Kita nabrak begitu. Kemudian terakhir Bapak Ibu kesimpulannya, orientasi yang kita ikuti tentu saja berdampak positif bagi kita. Banyak hal yang kita dapatkan. Dan kita harus serap itu untuk meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita selaku ASN P3K tadi, utamanya di satuan tugas kita. Kemudian selain itu meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mapel kita. Tadi mapel panjenengan banyak ada PKN, bahasa Inggris, dan produktif ini kan. Jadi dengan adanya ini ternyata kita bisa meningkatkan, paling tidak berbagi baik tadi bisa meningkatkan, kemudian hal-hal lain bisa kita tingkatkan. Endingnya apa? Mempersiapkan lulusan. Kalau di SMK kami lulusan yang siap kerja. Di SMK itu dikenal BMW Pak, berwirausaha, melanjutkan maupun W-nya wira swasta. Kita dituntut untuk menyiapkan di sana. Saya kira itu kesimpulan dan manfaatnya. Terima kasih yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami membuka sesi, silakan kesempatan untuk bertanya dari Bapak Ibu. Sinten monggo ya mau bertanya kepada saya. Oh, Pak Restu atau sudah paham nggak ada yang bertanya? Alhamdulillah. Monggo Pak Restu. Terima kasih Pak. Lagi ya bagaimana proses kolaborasi bersama rekan-rekan guru NGP Anda itu dengan lintas mapel itu berikut. Terima kasih Pak Restu. Awal kedatangan kami ada cerita bahwa sebelumnya ruang Normada itu dan guru-guru semua seperti di SMA Pak, jadi satu begitu. Di ruang guru yang panjang gitu. Nah, 2 tahun ini katanya sudah dipisah. Kami Normada itu ditempatkan di
di kejuruan masing-masing. Saya sendiri di kejuruan fototronik, Pak Restu itu di welding. Setiap kejuruan ada guru normada. Ini untuk mendekatkan dan mengkolaborasikan apa yang menjadi tujuan. WAI yang ada di welding sendiri, WAI yang ada di TSM, teknik sepeda motor sendiri itu dalam rangka mengkolaborasikan. Jadi apa yang akan dicapai di jurusan meskipun endingnya adalah visi misi sekolah, tapi dimulai dari tiap elemen di jurusan masing-masing. Itu Pak, sehingga kita bisa langsung memahami tujuan yang ada di sana. Begitu. Cukup Pak. Oke. Ada lagi? Oh, Bu Dwi, silakan. Bagaimana hubungan dan keterkaitan Mapel PAI dengan terlaksananya kegiatan Teaching Factory untuk meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik yang dilaksanakan di sekolah Bapak? Terima kasih Bu Dwi. TEFA Bapak Ibu itu adalah sarana untuk meningkatkan keterampilan. Tapi ternyata ketika kami bertemu dengan judi, dunia usaha, dunia industri, sekarang itu banyak judi yang menerima lulusan SMK itu tidak dari keterampilan. Yang utama adalah attitude, karakter. Karakter itu yang paling utama dilihat. Sehingga sangat mendukung seperti mapel kami, mapel Buah itu sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan TEFA. Jadi di kami ada sikap tanggung jawab, sikap gotong royong, etika, norma, dan lain sebagainya. Jujur, nah itu yang sangat mendukung dengan adanya TEFA atau Teaching Factory. Nanti jujur, sudah cukup Bapak Ibu kayaknya ya. Sudah mengkap-mengkap saya. Sudah kan? Terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah membantu kami mempresentasikan Pak Broto utamanya. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.